من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ilham dari Depok, Ustaz. Pertanyaan saya dari materi Ustaz tadi kan disebutkan kalau kita sejatinya harus atau dianjurkan untuk merencanakan niat yang baik agar nanti kalaupun niat kita itu tidak terlaksana tetap pahalanya akan kita dapat, seperti itu Ustaz. Pertanyaan saya, sejauh mana kita harus merencanakan niat baik tersebut gitu? Apakah harus dengan perencanaan yang matang sehingga kita sudah melangkahkan kaki untuk melaksanakan niat yang baik tersebut sampai akhirnya kita mentok gak bisa melaksanakannya baru kita dapat pahala, atau hanya sekedar saya ingin berbuat baik gitu tapi tanpa memikirkan jalannya lagi, apakah niat sekedar itu hanya sekedar itu bisa dapat pahala juga atau gimana Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Masya Allah ya, pertanyaan yang bagus. Jadi merencanakan niat yang baik. Ini pembahasan niat ini luar biasa sebenarnya ya. Dari pintu ketaatan luar biasa. Karena itu kadang sebagian ulama menulis buku-buku khusus di dalam hal itu. Jadi niat yang baik ini itu bisa direncanakan di depan. Dan bisa direncanakan setelah berjalan pekerjaan itu. Nah, itu namanya menyusulkan niat atau merapikan niat. Jadi niat itu memang yang paling baiknya kalau kita rencanakan dari depan. Tapi kalau ada niat baik lagi kita memasukkan setelahnya, maka itu kan nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan tidak ada syarat tertentu pada niat itu. Harus misalnya dia berusaha melakukannya, tapi dia niatkan niat yang bagus, dia berjalan untuk hal tersebut. Nah, itulah yang dibahasakan di dalam hadits bisidqin. Dia tulus dan jujur untuk itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits di Sahih Muslim, kata beliau, man talaba syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa imata ala firash. Barang siapa yang mencari mati syahid dengan sidq, kejujuran, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Di atas ranjang meninggalnya, bukan di jihad tempuran, tapi dia sampai ke derajatnya orang yang mati syahid karena ada kejujurannya dalam hatinya. Dan itu dimaklumi ya ketika kita membahas hadits man mata walam yaghzu mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang meninggal dan belum berperang, walam yuhaddits nafsahu bih, dan dia tidak berniat untuk berperang, maka dia akan mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Karena itu niat saja kita niat kalau ada jihad yang ditegakkan oleh kepala negara kita pasti ikut berjihad. Itu aja niat. Mencita-citakan diri. Tapi ingat ya, kalau jihadnya bersama kepala negara. Karena tidak ada jihad tanpa kepala negara. Disebut jihad itu di bawah kepemimpinan seorang kepala negara. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sungguhnya seorang pemimpin itu perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Jadi harus berperan di belakang imam. Ya, maksudnya dia bisa sampai ke derajat orang mati syahid walaupun dia meninggal di atas apa? Ranjangnya. Jadi silahkan berniat dengan niat apa saja. Tapi dia tulus, sungguh-sungguh ingin mendapatkan hal itu. Kalau Allah tidak mudahkan, dia sudah dapat pahala atas niatnya tersebut. Katanya ada dua orang yang berjalan. Salah satu dari keduanya, ini anak raja. Anak raja yang kekuasaan kerajaan ayahnya dirampas oleh orang. Dia ingin mengembalikan kekuasaan itu. Tapi sudah di tengah jalan, ini sudah dikepung di sana sini. Maka temannya pun menangis akan hal itu. Maka dia berucap kalimat syair yang bijaksana ya. Katanya, baka sahibi lamma ra'ad darba dunana wa iqana anna lahiqani bi kaisara. Wa qultu la tabki aynaka fa innama nuhawilu mulkan aw namuta fa nudara. Temanku menangis ketika melihat bahaya di depan kami.
dan dia sangat yakin sebentar lagi kita ketemu dengan Raja Kaisar. Maka saya berkata, jangan menangis kedua matamu itu. Kita hanya mengusahakan kekuasaan kerajaan itu kembali, kalau tidak kita akan meninggal dalam keadaan sudah punya udzur. Jadi kadang seorang itu dalam berupaya, dia meniatkan sesuatu, dia sudah berusaha, ya apa yang Allah mudahkan untuk dia, itulah yang dia dapatkan. Apa namanya, itu yang dia lakukan. Kalau belum dimudahkan untuk dia, dia sudah dapat alhamdulillah pahala dari niatnya yang baik. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.